Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Magister Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, tahun 2020. Terima kasih kepada Ibu Dr. Tresyalina SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan dan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Perubahan dan Perkembangan Bahasa di Kecamatan Tungkal Ilir. Artikel ini dibuat sebagai makalah pendamping dalam Seminar Nasional Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya atau SNBSP dalam jaringan yang bertemakan kreativitas penelitian bahasa, sastra dan pembelajarannya di era pandemi dan pasca pandemi. Seminar nasional ini dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020 melalui webinar. Dalam artikel yang berjudul Perubahan dan Perkembangan Bahasa di Kecamatan Tungkal Ilir memuat 5 subtopik. Pertama, abstrak yang berisikan tentang pendeskripsian secara utuh artikel dengan singkat. Yang kedua, pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, pentingnya permasalahan tersebut, lalu dilanjutkan dengan teori-teori untuk mendukung dan mendasari penelitian, serta tujuan dari penelitian. Yang kedua, metode penelitian. Di dalam metode penelitian, memuat jenis penelitian dan hal-hal yang diperlukan dalam metodologi penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, memuat hasil dari penelitian serta pendeskripsian dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah ditemukan. Selanjutnya, penutup yang memuat kesimpulan. Baiklah, langsung saja. Di dalam abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai perubahan dan perkembangan bahasa di Kecamatan Tungkal Ilir. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Studi pustaka digunakan untuk menelaah berbagai literatur yang dapat dijadikan sebagai contoh dan acuan dalam analisis berkaitan dengan topik yang didiskusikan. Untuk memperoleh data primer tentang perubahan dan perkembangan bahasa dalam masyarakat tutur, peneliti menggunakan observasi dan wawancara langsung. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan bahasa, seperti faktor internal dan eksternal. Menggunakan tabel, penulis menjabarkan beberapa kata yang ditemui mengalami perubahan bahasa. Tabel tersebut berisi tentang perubahan bahasa berdasarkan fonologis, morfologis, serta semantis. Selanjutnya, kita masuk ke bab pendahuluan. Bahasa merupakan salah satu alat untuk manusia berkomunikasi. Dengan bahasa, manusia akan lebih mudah untuk bersosialisasi, karena hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial yang akan saling berinteraksi satu sama lain. Komunikasi juga digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu dari seseorang kepada orang lain melalui bahasa, baik itu secara lisan, tulisan, maupun bahasa isyarat. Perubahan bahasa. Bahasa selalu mengalami perubahan dan ini akan terus terjadi selama perkembangan zaman yang makin maju. Hal pun akan menyebabkan bahasa sebagai alat komunikasi yang seharusnya idealnya berfungsi dengan baik, malah sebaliknya. Bahasa dapat dikatakan mengalami perubahan ketika muncul suatu pembaharuan yang terjadi dan mulai tersebar luas serta diterima bahkan digunakan oleh suatu masyarakat. Pembaharuan ini bisa berupa peminjaman dari dialek lain ataupun berupa manipulasi bahasa. Contoh paling umum seperti diciptakannya kata-kata baru serta perubahan alami yang terjadi seiring berjalannya waktu.
Hal yang paling sulit dihindari di dunia ini adalah perkembangan bahasa, baik secara nasional atau bahasa-bahasa etnik maupun internasional atau bahasa-bahasa ras. Hal seperti ini dapat terjadi sebagai akibat dari akulturasi budaya yang didahului dengan proses perpindahan penutur suatu bahasa ke lingkungan penutur bahasa yang lain, sehingga terjadilah perubahan dialek-dialek baru, penciptaan kata-kata baru, bahkan seringkali terjadi perubahan susunan sintaksisnya. Proses perubahan bahasa itu bermacam-macam. Paling tidak ada dua macam yang bisa diidentifikasi. Pertama, perubahan internal yang terjadi pada sistem gramatiknya. Perubahan ini biasanya terjadi secara perlahan. Lalu yang kedua, perubahan eksternal, yaitu perubahan yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari bahasa lain. Nah, perubahan bahasa ini biasa terjadi dengan proses yang relatif cepat. Perubahan bahasa yang terjadi dapat diawali dari adanya kesalahan pada saat pemerolehan bahasa. Seorang anak akan memperoleh bahasa keduanya dari orang tua dan lingkungannya. Ia akan menyerap semua masukan bahasa yang diberikan. Nah, pada waktu penyerapan bahasa tersebutlah terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat mengarah pada perubahan bahasa. Adanya perubahan bahasa yang terus-menerus terjadi pada masa sekarang ini terlihat sangat berkembang dengan pesat. Namun, hal ini masih bisa diatasi dengan hal yang mudah karena sekarang ini terdapat berbagai institusi yang menekan terjadinya perubahan bahasa. Misalnya, media belajar online, surat kabar, dan tentunya dari sekolah. Selanjutnya memasuki bab metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Observasi digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung tentang perubahan dan perkembangan bahasa dalam masyarakat tutur. Sedangkan wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data pendukung yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan terhadap 3 informan, yaitu informan 1, informan 2, dan informan 3. Adapun kegiatan pencatatan dilakukan untuk mencatat data-data yang diperoleh dari lapangan secara langsung. Memasuki bab hasil dan pembahasan. Kecamatan Tungkal Ilir merupakan salah satu dari 13 kecamatan yang terdapat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Dengan hasil pertanian dan perkebunan yang cukup melimpah, kabupaten ini terus berkembang. Kecamatan yang memiliki ibu kota Kuala Tungkal ini memiliki masyarakat yang heterogen, suku Jawa, Banjar, Melayu, Bugis, Batak, Minangkabau, Palembang, Tionghoa, Kerinci, dan berbagai etnis berbaur di kabupaten yang terkenal dengan julukan kota bersama ini. Banyaknya pembauran suku serta perkembangan masyarakat yang cukup pesat membuat kecamatan ini mengalami perubahan dalam berbagai hal, khususnya perubahan bahasa. Masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu mereka. Namun, bahasa Melayu masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir tidak sama dengan bahasa Melayu yang digunakan negara Malaysia. Masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir memiliki keunikan tersendiri dalam berbahasa. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman tidak bisa lepas dari perubahan bahasa yang terjadi. Perubahan bahasa yang terjadi di Kecamatan Tungkal Ilir ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adanya kontak suatu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Dalam aktivitas sehari-hari, manusia saling berhubungan baik antara bangsa di dunia maupun antar etnis di suatu negara. Nah, aktivitas-aktivitas manusia didorong oleh berbagai kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi, politik, penyebaran agama, kehausan akan ilmu pengetahuan, pertukaran seni dan budaya, serta keinginannya menguasai teknologi baru. Berbagai kepentingan tersebut telah menyebabkan adanya pertemuan dan interaksi baik antar bangsa maupun antar etnik, sehingga mengakibatkan bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi
saling mempengaruhi. Hal inilah yang membuat bahasa pada masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Untuk menjelaskan perubahan-perubahan bahasa yang terjadi di Kecamatan Tungkal Ilir ini, saya akan menyajikan data berupa tabel. Tabel pertama, perubahan fonologi. Contoh pertama, bahasa Melayu Kecamatan Tungkal Ilir akan saya sebut dengan bahasa Melayu saja untuk memudahkan. Contoh pertama, kata pergi. Contoh dalam kalimat, kau nak pergi mana tuh? Dalam bahasa Indonesia, pergi artinya pergi. Contoh kalimat, kamu mau pergi kemana? Contoh kedua, kata kemana. Dalam kalimat, tak payah nak ikut, aku tak kemana dak. Dalam bahasa Indonesia, kemana artinya kemana. Kalimatnya, tidak perlu ikut, aku tidak pergi kemana-mana. Tabel 2, perubahan morfologi. Contoh kata pertama, bahasa Melayu, ngasah. Terjadinya penambahan prefiks eng. Contoh dalam kalimat, Bapak ngasah pisau. Dalam bahasa Indonesia, men tambah asah sama dengan mengasah. Contoh kalimat, Bapak mengasah pisau. Contoh kedua, peramkan. Terjadi penambahan prefiks p dan sufiks kan. Contoh dalam kalimat, ambek sauk tu, peramkan dalam beras. Dalam bahasa Indonesia, kata dasarnya adalah eram, ditambah sufiks i, sama dengan erami. Contoh kalimat, ambil sauk itu lalu erami dalam beras. Tabel 3, perubahan semantik. Contoh kata pertama bahasa Melayu, campakkan. Contoh dalam kalimat, campakkan je dekat sungai itu. Dalam bahasa Indonesia, campakkan artinya dibuang. Contoh kata kedua bahasa Melayu, semalam. Semalam aku ngajar di sekolah. Dalam bahasa Indonesia, semalam artinya kemarin. Contoh kata ketiga, mencarut. Ngapa kau mencarut? Dalam bahasa Indonesia, mencarut artinya berkata kasar. Bab terakhir yaitu tentang penutup. Sejatinya, perkembangan bahasa dalam masyarakat akan turut berpengaruh pada perubahan bahasa pada suatu masyarakat. Perubahan tersebut awalnya terjadi pada perilaku para penutur dalam kehidupannya sehari-hari untuk saling menyesuaikan diri dan disusul oleh kecenderungan berinovasi pada kelompok masyarakat yang sudah akrab. Nah, perubahan-perubahan secara perlahan diikuti dengan perubahan-perubahan lain secara berantai, yang akhirnya menjadikan bahasa-bahasa itu berbeda-beda satu sama lain. Dalam data hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa perubahan bahasa yang dijabarkan menggunakan tabel. Ada 3 tabel yang terdiri dari tabel perubahan bahasa berdasarkan fonologi, morfologi, dan semantik. Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa bahasa yang digunakan masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir banyak mengalami perubahan dan seiring berjalannya waktu akan terus berubah karena terbawa arus perkembangan zaman dan pengetahuan masyarakatnya. Itulah tadi pemaparan artikel yang berjudul Perubahan dan Perkembangan Bahasa di Kecamatan Tungkal Ilir. Saya memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih untuk segala perhatian, dan jangan lupa di like. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.